Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Fatimah Azhara dengan NIM 2437070. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan permintaan dan penawaran. Baik, langsung saja mari kita simak video berikut ini. Ji, kamu tahu nggak, waktu mudik lebaran kemarin, aku lihat banyak coffee shop di dekat rumah nenekku. Harga minumannya juga jauh lebih murah daripada harga minuman kopi di kota kita ini. Hah, masa iya sih? Mungkin sekarang peminat kopi makin banyak di sana, makanya harga minuman kopi di sana jauh lebih murah dibanding dengan harga minuman kopi di sini. Nah, teman-teman melihat hal yang sama nggak seperti yang dialami oleh Budi? Kalau menurut Aji, jumlah coffee shop di kampung halamannya Budi semakin banyak karena bertambahnya jumlah peminat kopi itu sendiri. Makanya harga minuman kopi di sana jadi relatif lebih murah. Tapi benar nggak sih pendapatnya Aji? Yuk kita cari tahu di sini jawabannya. Untuk memahami mengapa harga minuman di kampung halaman Budi itu lebih murah dibandingkan dengan di kota, maka kita harus memahami konsep permintaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permintaan? Permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Kita juga bisa memahami permintaan sebagai kebutuhan atau keinginan untuk membeli barang atau jasa sesuai dengan dana yang dimiliki. Contohnya adalah apa yang terjadi di kampung halamannya Budi. Di sana ada banyak orang yang ingin minum kopi dengan harga yang lebih murah. Artinya, di kampung halaman Budi ada permintaan minuman kopi berharga murah. Nah, supaya lebih paham konsep permintaan, kamu bisa memahami berbagai jenis permintaan berikut. Yang pertama itu ada jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama itu ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli dan sudah terjadinya transaksi. Yang kedua, itu ada permintaan potensial. Nah, permintaan potensial ini adalah permintaan yang disertai daya beli tetapi belum terjadi transaksi. Dan yang terakhir itu ada permintaan absolut. Nah, permintaan absolut ini adalah permintaan yang tidak disertai daya beli dan tidak terjadinya transaksi. Sedangkan jenis-jenis permintaan menurut subjek pendukungnya itu ada dua. Yang pertama yaitu permintaan individual. Nah, permintaan individual atau permintaan individu ini adalah permintaan yang dilakukan oleh satu orang terhadap barang atau jasa tertentu. Sedangkan permintaan pasar atau permintaan kolektif adalah jumlah dari permintaan-permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Nah, selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan? Faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang substitusi dan komplementer. Yang keempat, selera konsumen. Dan yang terakhir itu adalah jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Nah, teman-teman pasti sudah sering mendengar ada barang, ada harga, bukan? Nah, begitu juga dengan hukum permintaan. Nah, kalau di hukum permintaan, ada harga, ada permintaan. Maksudnya adalah harga sebuah barang atau jasa tersebut bergantung kepada permintaan terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan terkait permintaan. Nah, selanjutnya mari kita membahas tentang penawaran. Hai teman-teman.
teman-teman, selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Semoga kita semua sehat selalu ya. Omong-omong soal kesehatan, kalian masih ingat gak sama kejadian di awal pandemi COVID-19 kemarin? Pas masyarakat gila-gilaan beli masker sampai ada kasus penimbunan masker. Gara-gara itu, masker jadi langka dan harganya melambung tinggi. Oh iya, aku masih ingat. Ketika itu, meskipun terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang signifikan, orang tetap membeli masker karena kebutuhan penting untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, percakapan tadi sangat berkaitan erat dengan penawaran. Apa sih itu penawaran? Jadi, penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Seperti hak dan kewajiban, penawaran tidak bisa berdiri sendiri. Penawaran ada ketika ada permintaan. Dengan kata lain, nggak akan ada penjual kalau nggak ada pembeli, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu apa saja jenis-jenis dari penawaran. Penawaran memiliki dua jenis, yaitu penawaran pasar dan penawaran individu. Penawaran pasar merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa dari seluruh penjual di pasar, sedangkan penawaran per orang atau penawaran individu yaitu adalah penjual perseorangan yang menawarkan sejumlah produk barang atau jasa dengan berbagai tingkat harga. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 3. Yang pertama yaitu ada harga barang itu sendiri, yang kedua biaya produksi, yang ketiga tingkat teknologi. Selanjutnya yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang tersedia ditawarkan. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga secara berbanding lurus. Artinya, jika harga suatu barang atau jasa naik, maka penawaran akan ikut naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang atau jasa itu turun, maka penawaran akan ikut turun. Jadi, kesimpulannya adalah pemahaman tentang permintaan dan penawaran sangat penting bagi konsumen, produsen, dan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks teori ekonomi, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.